Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali sore hari ini kita dapat berkumpul dengan keluarga kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebentar kita akan memulai ibadah raya pada sore hari ini. Kita naikkan pujian dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Sore hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami kembali untuk bersekutu dengan Engkau. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan pujian Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan sebagai persembahan yang kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau untuk kemuliaan nama-Mu.
kami sore hari ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau hadir memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya bertepuk tangan di rumah dengan semangat. Kita sambung dengan pujian, ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita sambung dengan pujian, ada gerakan roh Allah di sini.
Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah yang datang dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sambut dengan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku
sama-sama kita berdoa. Tuhan, inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kiranya semuanya ini berkenan di hadapanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu saya hantarkan untuk doa firman saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di mana kembali kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Biarlah Roh Allah, Roh hikmat-Mu yang menyertai kami. Sehingga setiap apa yang kami baca, kami renungkan, kami pelajari, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, sekali lagi pimpin tuntun firman Tuhan saat ini bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan siapkan hati kita untuk belajar firman Allah. Kalau minggu kemarin Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta David telah menyampaikan firman Allah yang temanya tentang menguduskan Tuhan Yesus dalam hatimu atau dalam hidupmu. Sebuah tema yang menarik, tema yang bagus buat kita pelajari, buat kita mengerti. Dan salah satu poin yang kami terima dari firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta David kemarin, bahwa salah satu poin untuk menguduskan Tuhan di dalam hidupmu, dalam hatimu adalah mengutamakan Kristus di kehidupanmu. Ya, dari satu poin yang saya dengar kemarin bahwa untuk menguduskan Kristus di dalam hatimu dan hidupmu adalah mengutamakan Kristus. Nah, saat ini saya juga akan memberikan tema sehubungan dengan tema utama, yaitu menguduskan Kristus di dalam hidupmu, yaitu temanya tentang mengutamakan Kristus. Ya, kenapa kita harus mengutamakan Kristus? Kalau kita, saudara, punya idola, kalau kita punya tokoh atau mungkin penyanyi atau mungkin public figure yang saudara kagumi, saudara puja-puja, pasti ada hal yang menarik sehingga saudara harus mengutamakan dia, harus ngefan ke dia, harus mengidolakan dia. Begitu pula tentang kehidupan rohani kita. Kenapa saudara dan saya harus menguduskan Tuhan? Kenapa harus mengutamakan Tuhan? Pasti ada sisi yang baik dari Tuhan Yesus untuk menjadi alasan kita mengutamakan dia. Maka pada saat ini saudaraku, kita akan belajar kenapa Yesus harus dikuduskan dalam hidup kita. Kenapa Yesus harus diutamakan di kehidupan kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Ya, sekali lagi kita buka kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama, bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan
pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, menarik sekali pada firman Tuhan saat ini, di mana kita akan belajar 3 hal, 3 pokok. Kenapa kita harus mengutamakan Kristus? Alasan apa kita harus mengidolakan Dia? Kenapa harus menguduskan Dia dalam hidup kita? Saudaraku, dari konteks ayat sini, ya, memang ada beberapa sekte, ada beberapa ajaran yang sesat mengatakan bahwa Yesus bagian dari ciptaan. Jadi istilahnya Yesus diciptakan oleh Allah, diciptakan yang sulung, yang pertama baru Adam. Ini pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Karena apa? Jelasnya dikatakan kalau di dalam firman Tuhan dengan bahasa firman Allah yang hidup, dikatakan jelas Ia yang menciptakan segala sesuatu. Saudaraku, kita lihat di dalam ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Selama manusia hidup, tidak mungkin bisa melihat Allah yang wujudnya roh. Allah itu roh. Nggak mungkin kita bisa melihat pribadinya. Tetapi bersyukur saudaraku, di mana dikatakan saat ini, Yesus adalah gambar Allah yang nyata. Jadi setelah Allah menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia Yesus, kita bisa melihat bagaimana kuasanya, bagaimana sikapnya, bagaimana kasihnya kepada manusia. Maka dikatakan Dia atau Yesus adalah gambar Allah yang nyata dan kelihatan. Kalau kita lihat di sini, jelas sekali dikatakan saudaraku, bahwa ayat mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Jelas sekali Yesus adalah pencipta alam semesta. Yesus adalah yang menciptakan isi alam ini. Dia bukan bagian dari ciptaan, tetapi Dia yang menciptakan segala sesuatu itu. Artinya apa? Yesus adalah Allah. Dia bukan manusia biasa. Memang saudara, dalam pelajaran tentang Yesus, Dia punya 2 sifat, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Dalam konteks ini, Yesus menciptakan segala sesuatu, baik di surga dan di bumi. Maka ditarik kesimpulan, Yesus adalah Allah itu sendiri. Maka layaklah, maka patutlah kita mengutamakan Dia, karena Dia adalah Allah sendiri. Saudaraku, luar biasa saat ini kita ketahui bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi Dia Allah yang mampu melakukan segala perkara. Dikatakan ungkapan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ayat 16a. Semakin perjelas apa yang tengah dimaksud oleh Rasul Paulus. Karena segala sesuatu di dalam Dia, dan Dia sendiri yang tidak mungkin menjadikan bagian dari segala yang dijadikan. Alkitab menjelaskan bahwa istilah di dalam Dia selalu menunjuk sebagai perantara atau oleh Dia, maupun dalam arti Dia sendiri. Saudaraku, begitu pula ungkapan dikatakan yang B, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ini menegaskan bahwa gagasan bahwa Kristus adalah pencipta, bukan ciptaan. Sementara saudara, saat ini mari kita semakin yakin, kita semakin percaya
Yesus adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah gambaran Allah yang kelihatan. Bersyukur saat ini kita bisa melihat Allah yang roh itu melalui wujud Yesus yang nyata bagi kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudaraku, kenapa kita perlu mengutamakan Yesus dalam hidup kita? Mengapa kita perlu mengutamakan Dia dalam kehidupan atau hati kita? Ayat 12 dikatakan dengan jelas, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Saudaraku, di sini Paulus menggambarkan bahwa kepala gereja adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, kepala gereja Yesus Kristus sendiri. Artinya apa? Bahwa gereja menjadi anggota tubuh Kristus yang harus patuh taat kepada Dia sebagai kepala gereja kita. Dari sudut pandang kita perlu bersyukur punya kepala, punya pimpinan, punya bos seperti Yesus dalam kehidupan gereja kita. Dia manusia sempurna yang tidak pernah punya dosa dan tidak pernah punya salah. Artinya apa? Kita dipimpin oleh Yesus, seorang pemimpin yang sempurna, yang ideal. Ini membuat kita semakin luar biasa, semakin bersukacita. Kita bisa meniru Dia sebagai pemimpin yang ideal, baik di bumi maupun di surga. Pemimpin dunia bisa salah mengambil kebijakan. Pemimpin dunia bisa otoriter menggunakan kekuasaannya. Bahkan pemimpin dunia bisa mengambil kesempatan untuk kepentingan pribadinya. Tapi Yesus tidak pernah seperti itu. Dia katakan, apa Dia punya, yaitu nyawa pun diberikan buat manusia, buat anggotanya, buat orang yang percaya kepada Dia. Nyawa yang paling berharga Dia serahkan bagi kita. Dan setelah Dia mati, dikatakan di sini, Dia bangkit yang paling sulung, bangkit yang paling pertama. Saudaraku, banyak tokoh agama, banyak orang mati dan tidak bangkit. Ada juga cerita Alkitab, cerita Lazarus juga mati, bangkit, tapi mati lagi, saudara. Beda dengan Yesus. Dia mati, bangkit, dan bangkit untuk selamanya. Ini juga membuktikan keilahian Dia. Nggak mungkin manusia biasa bisa bangkit selama-lamanya. Kami contohkan tadi, Lazarus pernah mati, pernah dibangkitkan Yesus, dan mati lagi, saudara. Tapi Yesus, Dia mati dan bangkit sekali untuk selama-lamanya. Inilah bukti Dia sebagai Allah. Inilah bukti keilahian Dia yang patut kita sembah, patut kita banggakan, dan patut kita kuduskan dalam kehidupan kita, saudaraku. Memang, saudaraku, pengertian sulung di ayat 18 itu berbeda dengan sulung di ayat 15. 15 sulung berarti tentang terutama. Kalau sulung yang di 18 ini berbicara yang pertama, yang bangkit dari orang mati. Saudaraku, luar biasa sekali saat ini. Betapa luar biasa Yesus yang kita sembah. Ya, Dia begitu mengasihi kita. Dia sebagai pemimpin kita, sebagai kepala tubuh kita, kepala gereja kita, kepala keluarga kita, dan kepala pribadi kita. Maka mulai saat ini, sore ini, saudaraku, mari. Jangan sampai hidupmu lepas dari kepemimpinan Yesus. Biarlah otoritas Yesus yang memimpin saudara. Biarlah kehidupan saudara dikendalikan langsung oleh Yesus, bukan oleh ilah lain. Maka dari itu, penting sekali tema mengutamakan Yesus dalam kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan poin yang ketiga adalah bahwa Dia sebagai pendamai segala sesuatu. Ayat 19 dikatakan, saudaraku, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan 20, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, luar biasa sekali. Ya,
bagaimana Yesus menjadi pendamai kita. Kenapa perlu didamaikan, saudaraku? Kalau kita belajar ke dalam perjanjian lama, bagaimana kisah manusia diciptakan Allah begitu sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak taat pada firman Allah, dan gambar Allah sudah mulai rusak, saudara. Dan dikatakan manusia mati secara rohani. Hubungan Allah dengan manusia sudah putus, sudah mati. Gambar Allah mulai rusak. Tapi bukan rusak total, tidak bisa diperbaiki. Kita bersyukur gambar yang rusak, hubungan yang putus, boleh mati dengan Allah, masih bisa diperbaiki, bisa diperdamaikan dengan apa? Dengan darah Yesus di kayu salib. Saudaraku, sebuah contoh ya. Kalau ada tembok yang warnanya putih ya, ingin membuat putih harus dicat putih lagi, biar lebih putih, saudara. Tapi kalau tembok putih dicat hitam menjadi hitam, putihnya hilang. Sama saja dengan dosa manusia. Kalau dosa manusia ingin ditebus oleh darah yang kudus, memerlukan tokoh, memerlukan orang yang kudus tanpa dosa. Kalau yang menebus darah manusia orang berdosa, percuma, tambah dosa, tambah banyak dosanya. Tetapi bersyukur Yesus manusia tanpa dosa yang menebus kita, sehingga benar-benar dosa kita terhapus oleh kekudusan Tuhan Yesus, dan dialah pendamai kita dengan Allah. Maka poin ketiga ini, dia sebagai pendamai sangat penting artinya bagi kita. Kita bersyukur bahwa punya Yesus telah melepaskan ancaman maut, melepaskan perbudakan dosa, perbudakan maut. Kita percaya kepada idola kita, kita percaya kepada pemimpin kita percaya kepada yang kita utamakan, itu Yesus di depan kita. Dan kita bersyukur bahwa keselamatan, pendamaian ada di depan kita. Saudaraku, inilah alasan kenapa kita harus menguduskan Yesus. Kenapa kita harus mengutamakan Yesus? Karena apa? Yang pertama, Dia adalah Allah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, Dialah kepala gereja, kepala kehidupan kita yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Yang ketiga, Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah. Kita perlu bersyukur, kita perlu bersukacita, nggak perlu takut lagi hidup di bawah budak dosa, nggak takut lagi kita diancam masuk neraka, tetapi kita bersyukur di dalam Yesus ada pendamaian, ada jaminan kita kembali gambar rusak, Allah yang rusak, kembali kudus, kembali baik. Maka pujian mengatakan bahwa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dan pujian mengatakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Bukan lagi kemuliaan manusia yang penuh dosa, tetapi oleh darah Yesus, oleh Yesus disalib, wajah kita dilihat penuh kemuliaan Raja. Haleluya, saudaraku. Bersyukur sore ini bahwa kita semakin lagi yakin, semakin kita nggak ragu lagi, semakin kita maju lagi untuk menguduskan Yesus dalam kehidupan kita, untuk mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Karena apa? Dialah Allah yang layak dan patut kita sembah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami telah belajar firman-Mu, bahwa kami memang wajib menguduskan Engkau dalam hidup kami, dan kami wajib mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkaulah Allah sejati yang kami sembah. Engkaulah Allah yang menciptakan alam semesta. Engkaulah Allah menjadi kepala gereja kami, kepala keluarga kami, memimpin kehidupan kami, dan Engkaulah pendamai kami. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu terus bekerja di depan kami dan memberikan pegangan bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.